Hai semuanya, selamat datang di Brisbane, Australia. 2, 3, let's go! Ini merupakan episode pertama Asumsi Podcast dan sangat spesial karena selama beberapa puluh menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang sangat penting dan sangat spesial khususnya di hati para ibu-ibu. Sunshine Coast, beliau adalah seseorang yang sangat penting khususnya untuk orang-orang di wilayah New South Wales, Queensland, dan South Australia. Penasaran kan siapa? Kita kasih tahu cluenya nggak ya? Cluenya adalah KJRI Sydney. Penasaran kan siapa? Saksikan terus ya. Halo semuanya, selamat datang di Asumsi Podcast. Kali ini merupakan Asumsi Podcast episode pertama yang sangat-sangat spesial karena bintang tamu kita adalah Bapak Heru Subolo. Halo Asumsi dan semua pendengar Ya, pemirsa halo. di rumah. Bapak Heru, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Mbak Olivia. Baik, bagaimana kegiatan Bapak di Brisbane? Kita tumben-tumben loh ada Pak Heru di Brisbane. Biasanya beliau berkantor di KJRI Sydney ya Pak? Di Betul, New South Wales. betul. Ya, ini di Brisbane dalam rangka ada 3 hal. Yang pertama adalah dalam rangka sosialisasi penanganan domestic violence dan juga sosialisasi mengenai hak-hak manusia Indonesia di negara yang luar biasa ini di Australia. Wah, sangat baik. Hari ini kita berada di IMCQ untuk pelayanan kekonsuleran dan imigrasi. Baik, jadi lumayan sibuk ya Pak untuk webinar kali ini. Luar biasa, ya. Luar biasa. Kalau boleh diceritakan sedikit, Beta Siaga itu yang termasuk dengan penanggulangan domestic violence. Betul. Jadi Beta Siaga ini adalah sebuah konsep perlindungan warga negara Indonesia yang dipelopori oleh KJRI Sydney, yang konsepnya ini adalah komprehensif, di mana pelayanan dan perlindungan masyarakat Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja dilakukan secara komprehensif melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk untuk kegiatan kemarin misalnya kita kerjasama dengan CIC, ya, Caring is Culture, sebuah yayasan nirlaba dari diaspora Indonesia yang bekerja di pemerintah Australia khususnya untuk penanggulangan HIV untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Queensland, terutama para pemuka masyarakat. Ya. Yang kedua, kita juga melakukan sosialisasi dan fasilitasi untuk pelayanan warga negara Indonesia seperti hari ini di MCQ, di mana teman-teman warga negara Indonesia ingin memperpanjang paspor, memperbaharuinya, ingin surat-surat perkawinan, kelahiran, kematian untuk pelajar Indonesia dan sebagainya. Jadi Kita ini lakukan. sebagai tindakan jemput bola dari Betul. KJRI Sydney ya Pak? Betul sekali. Dan Queensland ini salah satu wilayah kerja KJRI Sydney selain New South Wales dan South Australia. Baik, kalau begitu apakah kunjungan kerja Bapak biasanya dilakukan pada weekend? Kalau untuk pelayanan WNI biasanya pada weekend, tetapi untuk ketemu dengan counterpart pihak Australia kita biasanya dilakukan pada hari-hari kerja. Baik, terus kalau Bapak saat weekend, kalau sedang tidak kunjungan kerja, biasanya ngapain sih Pak? Oh, macam-macam. Kalau tidak menghadiri undangan kelompok-kelompok masyarakat yang biasanya diselenggarakan di waktu weekend ya, saya biasanya suka jalan kaki atau bersama-sama dengan teman-teman muda di Sydney ini biasanya kita naik gunung atau bushwalking. Ya, jadi kita mensyukuri ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa dan sekaligus berolahraga ya,
melihat pemandangan yang luar Ya. biasa dari puncak gunung, dari hutan dan dari Ya. lembah yang luar biasa di Australia. Kalau Bapak berkunjung ke Sunshine Coast, mungkin kita bisa bushwalking bareng-bareng ya. Oh iya, tentu Sama saja. Asumsi. Kapan kita diundang, kita akan datang insya Allah. Asik, kapan aja Bapak akan datang, kita siap bersedia. Siap. Kalau gitu kita bisa sekalian masukin nih Mas ke YouTube, karena kita rencananya akan mengembangkan YouTube dan podcast Asumsi ini agar kita bisa connect dengan masyarakat di Indonesia. Oh, bagus sekali, Ya. bagus sekali. Ya. Jadi selain kita ingin menceritakan soal kegiatan masyarakat diaspora Indonesia yang ada di Sunshine Coast, kami juga ingin mengajak mereka jalan-jalan, naik gunung. Benar sekali, benar sekali. Apalagi di masa COVID ya. Iya. Jadi di keterbatasan gerak kita di lingkungan tertutup, di-encourage untuk bisa keluar, ya, sekaligus menghirup udara segar Iya. dan menghindari kontak fisik dan segala macam yang sering terjadi apabila kita ada di ruangan. Iya. Ini olahraga yang luar biasa, apalagi alam di Australia yang indah ini ya, Indah, ya. dan sudah tertata rapi. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita juga bisa mencontoh beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah Australia dalam rangka mengembangkan ekoturism Ya. yang luar biasa. Luar Terima kasih. biasa. Ya, kalau nanti ke Sunshine Coast kita akan ajak mungkin ke Glasshouse Mountain. Wow, Jadi bagus Glasshouse sekali. Mountains itu ada beberapa gunung. Heeh. Jadi kalau kita naik satu gunung, Heeh. itu ada 3-4 gunung lainnya Heeh. yang bisa terlihat pemandangannya dari atas. Wow, Ya. bagus sekali. Dan ngomong-ngomong soal kunjungan ke Sunshine Coast, beberapa waktu yang lalu ini Pak Heru Subolo sempat berkunjung untuk tugas sebenarnya, tapi we have a lot of fun here. Iya, iya. Iya. Saat itu Bapak mengunjungi kami untuk meresmikan Heeh. program yang diadakan oleh Asumsi, Heeh. yaitu program 10 Weeks Indonesian Language Course. Jadi, kalau boleh saya cerita sedikit ya Pak. Iya. Jadi program 10 Weeks Indonesian Language Course adalah kami diaspora Indonesia yang bergabung dalam Asumsi. Kami mengadakan kelas bahasa Indonesia. Jadi, mohon maaf, saya masih baru. Jadi saat itu kami mengajarkan bahasa Indonesia kepada warga Australia, khususnya yang tinggal di Sunshine Coast. Dan saat itu ada hampir 40 orang yang masuk nih, 40 orang yang warga bule, warga Wow, negara bagus sekali. Australia. Mereka sangat antusias ya? Sangat antusias untuk ikut kelas untuk belajar bahasa Indonesia. Kalau boleh Bapak ceritakan, waktu itu Bapak yang meresmikan loh, dan juga ada Bapak Imran Hanafi. Betul, dari Bapak- atas pendidikan kita di KBRI Canberra. Iya, gimana Iya. menurut Bapak program Iya, bahasa itu? program bahasa ini berupa kolaborasi perwakilan Republik Indonesia, khususnya KBRI di Canberra atas pendidikan dan kebudayaan, dan KJRI Sydney, dan tentu saja ide kreatif dan inovatif dari Asumsi, yang karena kita menyadari menurunnya minat pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah formal Australia. Tentu saja ini harus kita sikapi dengan sebuah momentum di mana para diaspora Indonesia yang ada di Australia ini, yang dekat dengan komunitas Australia, yang sehari-hari bergabung dengan mereka, tentunya menyadari pentingnya untuk membantu menyebarluaskan dan mengeduket counterpartnya tentang bahasa Indonesia. Ya. Mengapa? Karena Indonesia dan Australia sudah punya namanya Comprehensive Strategic Partnership, kemitraan strategis secara komprehensif. Itu dalam banyak hal ya Pak? Dalam banyak hal, salah satunya adalah people to people connection. People to people connection. Ya, Boleh dan dijelaskan Pak? people to people connection adalah kerjasama antar masyarakat madani kedua negara. Nah, ya, masyarakat madani di sini tentunya adalah para diaspora Indonesia dan juga teman-teman counterpart Australia. Kalau mereka lebih banyak bisa mengenal Indonesia, tentunya akan lebih baik pemahamannya. Betul. Melalui program bahasa yang diselenggarakan oleh Asumsi selama 10 hari, ini luar biasa loh, karena 10 pertemuan selama 10 minggu. Ya, Mohon maaf, 10 saya koreksi sedikit. Itu artinya adalah mereka secara intensif ya, berbahasa Indonesia, bergaul dengan orang Indonesia, mempelajari apa saja, termasuk hal-hal di luar bahasa. Saya kemarin itu kalau tidak salah, saya juga lihat teman-teman ini membawa sampel-sampel makanan ya. betul. Ada juga makanan yang dibikin sendiri maupun makanan jadi Indonesia Ya. yang sudah ada di supermarket di Australia.
secara tidak langsung teman-teman Asumsi ini telah mempromosikan Indonesia secara umum, secara luas. Oh, dengan senang hati Pak. Kami Iya. sangat senang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Indonesia. Salah satunya dengan kelas bahasa ini. Betul. Dan kebetulan saya dan Mas Lukni, kami terlibat. Kami merupakan volunteer pengajar Wow, selama 10 minggu. terima kasih. Jadi kalau saya boleh bercerita nih teman-teman, saat 10 minggu itu selain kita belajar soal bahasa Indonesia dari yang basic sih Pak, Iya. dari angka, hari dan tanggal karena Iya. itu penting. Iya. Lalu kami juga mengajarkan mengenai bagaimana cara membuat statement dan mengajukan pertanyaan. Oh, bagus sekali. Selain itu, kita juga mengajarkan mereka bagaimana cara mereka mengenalkan diri sendiri Aha. dengan bahasa Indonesia Oke. ke orang lain. Wow. Dan juga ditugaskan kamu mengenalkan teman kamu ke orang Indonesia Oh, dengan wow. bahasa Indonesia. Selain Iya. itu, ada juga pelajaran mengenai tawar-menawar. Oh, itu penting sekali Iya. kalau mereka berkunjung ke Indonesia ya. Iya, tepat sekali. Iya. Jadi tujuannya kami ingin membekali mereka dengan pengetahuan dan skill yang mereka langsung bisa praktikkan. Heeh. Bagaimana cara orang-orang Indonesia itu berkomunikasi. Karena pada daily life-nya, Heeh. kita kan ngomong bahasanya informal ya Pak. Ya. Iya, Jadi iya. kita kasih mereka ilmu yang pegangan. Jadi ketika suatu saat, semoga border segera buka, mereka bisa traveling ke Indonesia, mereka bisa explore Indonesia. Betul bisa sekali. tanya arah, bisa menerangkan diri mereka sendiri. Ya, saya Betul. dari Australia, saya Betul. kesini untuk berpergian. Iya. Dan yang pasti kalau serunya kan di Indonesia ada banyak pasar. Dan tawar-menawar itu yang seru kan Pak. Itu salah satu Iya. budaya Indonesia yang Betul. menurut saya sangat unik. Iya, iya, benar sekali, benar sekali. Jadi mereka sudah terequip dengan istilah-istilah yang sering digunakan Ya. untuk tawar-menawar di pasar Iya. juga melalui program bahasa ya. Iya, dan itu yang paling seru sih karena saat itu kita tawar-menawarnya ada yang menggunakan barang-barang dari produk soal yang Indonesia itu kita gunakan, dan juga ada beberapa volunteer ibu-ibu Indonesia yang ada di Sunshine Coast. Mereka memasak. Jadi saat itu ada yang masak bubur ayam, ada yang masak rendang, Iya. soto lontong sayur. Iya, Jadi saat iya. itu ketika break, mereka datang keluar ke warung-warung yang udah kita set up dan mereka langsung praktikan kayak, Oh. ibu saya mau beli, harganya berapa? Oh, Dan gitu. kita bilang, Wah. kamu harus bargain ya, harus Iya. tawar menawar. Dan itu sangat seru sekali Iya, sih. iya, benar. Iya, Iya, dan setelah tawar menawar ada apa lagi ya Mas? Itu sih yang, dan saat acara kelulusan, jadi setelah rangkum 10 minggu pertemuan kelas bahasa, kami mengadakan wisuda, dan saat wisuda itu juga spesial karena yang memberikan sertifikatnya langsung Pak Heru. Terima kasih. Karena ini semua berkat kerjasama yang erat antara KJRI, KPRI, dan juga teman-teman Asumsi. Ini menjadi salah satu contoh ya bagi upaya untuk meningkatkan awareness mengenai bahasa dari level bawah ke atas, dari level masyarakat ke level yang lebih tinggi. Saya harapkan itu akan menjadi salah satu cara yang efektif ya untuk mempromosikan bahasa Indonesia di Australia ini. Iya, semoga ya kita dapat terus mempromosikan bahasa Indonesia karena kebanyakan murid, apalagi yang datang ke acara wisuda dan mereka melakukan speech kan, dan mereka Iya, bagus sekali loh. Iya, itu ada Pak Li dan Ibu Sharon ya Iya. yang memberikan speech. Bener. Mungkin nanti Mas Lukni kita bisa tampilkan di video Bisa cuplikannya bisa selanjutnya. ditampilkan itu. Mereka mirip kayak sudah jadi orang Indonesia dalam waktu 10 minggu. Ya, Wow, luar biasa. karena kita cara komunikasinya yang santai, Iya, bukan bahasa iya. sehari-hari, Iya, dan mereka iya. sangat tertarik. Apalagi selain kita bercerita tentang bahasa Indonesia, kita juga menyediakan makanan-makanan Indonesia Oh, gitu. yang otentik. Jadi Wow. kita juga mempromosikan budaya Indonesia, teman-teman. Luar biasa. Ya, jadi kalau sangat berharap sekali mungkin ke depannya kita bisa terus mempromosikan kelas bahasa ini ya Pak, Ya. agar bisa ada Betul. kelanjutannya, agar Betul. bisa banyak orang lagi yang bisa mengakses Betul. dan bisa belajar bahasa Indonesia. Betul sekali. KJRI Sydney, perwakilan Republik Indonesia lainnya senantiasa siap untuk mensupport apapun inisiatif yang dilakukan oleh diaspora Oh, Indonesia luar untuk biasa. promosi bahasa Indonesia. Luar biasa, terima kasih Pak. Sama-sama. Itu akan semangat sekali nih untuk teman-teman Asumsi, kelas bahasa nextnya akan ada. Harus. Harus, kata Bapak, Iya, harus. Kita sih harus. nurut aja ya Pak ya. Harus, jangan hanya one off event. Ya, semoga harus bisa terus terus berkelanjutan. berlanjut. Ya. Ya, karena
di sekolah-sekolah juga mulai ada. Salah satu sekolah di Sunshine Coast itu ada namanya St. John Ambur College. Di St. John Ambur College untuk tahun ini alhamdulillah puji syukur ada murid-murid bule Australia, anak-anak umur 13, 14, 15 tahun yang mengikuti kelas bahasa Indonesia. Karena ada peminatnya di sekolah tersebut, jadi mereka membuat kelas bahasa Indonesia, dan kebetulan lagi saya dan Mas Lukni kita juga volunteer mengajar di situ. Oh, Pak. gitu. Iya. Wah. Iya. Kalau Bapak ingat, Bapak juga pernah loh berkunjung ke St. Iya, John College. betul. Boleh ceritakan, Pak? Ya, waktu itu saya berkunjung ke sana ditemani teman-teman asumsi dan juga dari atas pendidikan kalau tidak salah untuk menyapa teman-teman atau murid-murid dan juga sekolah-sekolah di seluruh wilayah di Sunshine Coast yang mengajarkan bahasa Indonesia. Mengapa? Karena satu, kita ingin memberikan support atau dukungan bahwa apa yang mereka lakukan untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada murid-murid Australia merupakan bagian penting untuk mempererat hubungan persahabatan kita antara Indonesia dan Australia. Yang kedua juga sebagai bentuk apresiasi kepada sekolah-sekolah itu yang sudah puluhan tahun mengajarkan bahasa Indonesia. Ini luar biasa di negara ini, ya. Mereka sangat semangat, antusias ya untuk mengajarkan bahasa Indonesia sampai sekarang kepada murid-murid. Dan saya yakin murid-murid itu juga ketika sampai di rumah akan bercerita kepada orang tuanya, kepada teman-teman sebayanya. Bahkan saya dengar beberapa itu menggunakan bahasa Indonesia itu sebagai kayak password gitu loh. Kalau mereka kalau ingin ngobrol-ngobrol secara rahasia gitu, mereka dia switch dengan bahasa. Itu sesuatu yang menarik sekali. Iya, jadi memang saya pernah ada 2 orang dan mereka bilang cerita ke saya kalau mereka lagi di luar, mereka mau ini mau itu, kalau mau ngomong yang rahasia pakai bahasa Indonesia, belum ada yang ngerti. Tapi kalau kita sudah mempromosikan bahasa Indonesia, banyak yang datang ke kelas bahasa Indonesia, mungkin tidak bisa lagi ya, karena akan banyak orang yang bisa berbahasa Indonesia. Betul sekali, ya. Dan saya juga mau cerita, kalau Bapak ingat, ketika acara pembukaan 10 Weeks kelas bahasa Indonesia, saat itu Mas Lukni, dia kan sebagai videografer dan fotografer. Oh iya, betul. Dan video yang sudah Mas Lukni buat itu, Mas Lukni submit loh Pak ke Kompas TV. Oh ya? Wow. Iya, jadi video kita tentang 10 Weeks bahasa Indonesia itu yang ada Bapak membawakan pidato pembukaan, itu sudah ada di websitenya Kompas TV ya Mas? Wah, keren banget. Di YouTube channelnya Kompas TV. Terima kasih jadi untuk Mas teman-teman dan Asumsi. Terima kasih Pak. Ya, jadi kalau misalnya Bapak dan teman-teman ingin melihat seperti apa sih program yang dibicarakan itu, bisa langsung cek ke YouTube channel dan lihat video kita dan video Bapak. Keren banget. Ya, jangan lupa teman-teman untuk cek di video YouTube Kompas TV ya, Kompas tentang TV. program bahasa Indonesia di Sunshine Coast. Iya, dan kebetulan saat itu saya di rumah dan saya live stream. Langsung saya videoin, saya bilang, "Mama, I am TV." Senang banget ya? Iya, senang banget. Jadi banyak yang bangga. Iya, betul sekali. Ya, dan selanjutnya teman-teman, berhubung kita masih ada Bapak nih di sini, kita ingin mengenal lebih dekat sosok Pak Heru. Mungkin teman-teman sudah dengar ya tadi penjelasan Bapak, apa sih yang Bapak lakukan sebagai seorang konsulat jenderal. Tapi mungkin belum banyak yang tahu soal sosok Bapak ini sebenarnya seperti apa sih secara pribadi. Kalau boleh-boleh saya tanya-tanya ya Pak. Boleh. Hobi Bapak tadi? Hobi saya adalah outdoor ya, kegiatan apa saja yang sifatnya outdoor ya. Jalan kaki, naik gunung ya, kemudian menyusuri pantai, bercengkrama dengan binatang di alam bebas gitu ya. Dan juga membaca. Serta traveling. Traveling juga merupakan salah satu kesenangan saya. Kalau menonton suka nggak nih Pak? Menonton suka ya, walaupun saat ini menonton sudah sangat jarang ya. Artinya kalau saya hanya menonton kebanyakan berita-berita karena ini selalu setiap saat kita harus alert ya dengan situasi COVID di lingkungan kita maupun karena bidang saya adalah diplomasi, jadi harus tune in dengan berita-berita internasional apa saja yang menyangkut hubungan internasional saat ini. Mungkin kalau sekarang nonton indoor
terkena social distancing restriction, kita bisa nonton outdoor nih Pak. Oh iya, betul sekali. Iya, nonton outdoor lebih seru. Jadi rencananya Asumsi ini mau bikin layar tancap Pak. Wow, bagus sekali. Iya, jadi kalau layar tancap kan itu sebuah budaya Indonesia ya. Iya, betul. Kita nonton bareng-bareng bersama di ruangan outdoor yang tentunya lebih aman di saat seperti ini Pak. Benar sekali, benar sekali. Dan rencananya kami akan menampilkan film-film Indonesia. Wow, apa saja itu yang akan ditayangkan dan kapan rencananya? Stay tune ya teman-teman. Lihat berita-berita dari Asumsi. Stay tune. Ya, dan kebetulan kalau di Sunshine Coast sendiri kita punya ada yang namanya Cinema on the Beach. Jadi lucunya itu kan Cinema on the Beach itu punyanya Council Sunshine Coast. Jadi mereka bikin layar tancap on the beach saat summer. Wow. Jadi itu mirip-mirip ya Pak kebudayaannya. Mirip-mirip sekali ya. Dulu kita punya di Ancol ya, zaman dulu waktu saya kecil itu. Iya, nostalgia. Iya, betul sekali. Drive-in movie ya waktu itu. Movie. Ya maksudnya pernah nih kayaknya. Itu belum angkatan saya sih. Selanjutnya makanan kesukaan Bapak apa sih? Wow. Saya hampir menyukai semua masakan Indonesia. Wow. Dari Sabang sampai Merauke. Tapi karena saya berasal dari Jawa, orang tua saya tuh selalu memasakkan masakan yang ada rasa-rasa manisnya gitu ya, rasa-rasa manisnya. Jadi kayak gudeg ya, bacem, tempe bacem, tahu bacem, empal bacem itu enak sekali itu ya. one of my favorite food ya. Tapi semua makanan Indonesia saya suka. Dan untuk teman-teman yang misalnya mau menyicipi makanan Indonesia, bisa datang ke acara-acara Asumsi selanjutnya karena orang-orang Indonesia, ibu-ibu pada jago-jago masak loh Pak. Oh gitu, wow, iya. selamat ibu-ibu Asumsi yang luar biasa. Iya, jadi apa saja masakannya? Ada rendang, ada sate, itu yang sangat favorit dan sangat populer. Oke. Dan ada juga goreng-gorengan, pernah juga masak soto, bubur ayam, lontong sayur, itu bisa semua Pak. Bikin saya lapar hari ini. Iya. Semoga udah makan siang ya Pak. Ada. Oh ya, saya juga ingin sampaikan bahwa di Australia ini kita mempunyai Asosiasi Restoran Indonesia. Apa itu? Yang saat ini pusatnya di Sydney, Australia, tapi saya ingin kembangkan ke seluruh state di Queensland dan di South Australia di tempat wilayah kerja saya. Ini adalah sebuah asosiasi, lebih dari 35 restoran sudah menjadi member, di mana kita punya kesempatan untuk mempromosikan Indonesia melalui gastronomi dan juga mempromosikan Indonesia secara budaya melalui makanan. Ya, dan di balik makanan selalu ada tourism ya, dan juga untuk upaya kita untuk capacity building makanan-makanan Indonesia yang disajikan oleh restoran-restoran Indonesia di Australia. Kalau boleh bercerita, karir Bapak di dunia diplomatik ini seperti apa sih perjalanannya? Saya masuk Kementerian Luar Negeri tahun 1991. Sudah. Saya belum lahir itu Pak, maaf. Sudah 30 tahun ya, saya berkarir di Kementerian Luar Negeri. Penugasan pertama saya setelah saya kembali dari Kanada menempuh pendidikan S2 juga karena beasiswa dari World Bank yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri. Saya bertugas di KJRI Houston, di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston di Amerika Serikat. Itu tahun 97 sampai tahun 2001. Kemudian setelah itu penugasan saya yang kedua adalah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo di Norwegia, di Eropa Utara. Ya, tahu di mana? Eropa Utara. Belum pernah ya? Mungkin kalau ada rezekinya dan kalau udah nggak ada COVID. Yang penting sehat. Sehat, itu dia. Kemudian saya kembali ke Indonesia. Kita biasa menempuh pendidikan berjenjang ya, pendidikan kedinasan. Setelah itu saya mendapatkan tugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Wow. Ya, itu tahun 2011 sampai 2014. Saya kembali ke Indonesia, alhamdulillah mendapatkan kepercayaan untuk menjadi kepala Biro Hukum Administrasi Kementerian sekitar 3 tahun. Setelah itu saya bertugas di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney sebagai Konsul Jenderal. Oh, jadi sampai sudah sekarang. lama sekali ya. Apakah itu dulu cita-cita Bapak menjadi Konsulat Jenderal? Menarik sekali karena dulu saya
pernah, karena ketika SMA dulu kan saya di jurusan IPA ya. Iya. Bayangan orang tua saya dan saudara-saudara itu kalau IPA itu pendidikannya ya eksakta lah, Ya. sebagai insinyur dan sebagainya. Tapi secara keseharian saya sebenarnya passion saya ini suka berkomunikasi gitu. Korespondensi zaman dulu kan belum ada email ya, Ya. jadi harus nulis surat gitu. Saya suka mengirim surat ke radio-radio di luar negeri, Oh, wow. termasuk di Australia, sehingga dapat balasan tuh sukanya minta ampun, senang sekali, senang. Kebetulan ketika si Penmaru ada jurusan IPA dan IPS gitu, dua-duanya saya lamar semua itu, dan alhamdulillah saya mendapat yang IPA malah nggak lulus sama sekali, Oh. tapi yang IPS saya dapat pilihan pertama saya di jurusan hubungan internasional di Universitas Pajajaran. Sejak saat itulah saya bercita-cita untuk mengabdikan diri saya di bidang diplomasi, dan alhamdulillah diterima di Kementerian Luar Negeri tahun 91. Alhamdulillah, dan sampai sekarang perjalanannya mulus, Pak. Alhamdulillah, Selalu alhamdulillah. berprogres. Insya Allah, insya Allah, Insya Allah. insya Allah, ya. Kalau boleh tahu apa tuh, Pak, kiat-kiat Bapak, tips Bapak untuk bisa menjadi sosok yang luar biasa sampai sekarang ini, Pak? Ya, saya selalu menyisipkan passion di dalam setiap pekerjaan saya. Jadi setiap pekerjaan itu saya harus senangi dan harus dalami betul-betul. Sehingga itulah cita-cita yang ingin saya tempuh di dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan kepada saya. Sehingga kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan itu salah satu ya. Jadi passion. Dan yang kedua juga harus tekun ya, dan tekun, karena ketekunan ini akan membawa kesuksesan biasanya begitu ya. At least jalan menuju kesuksesan. Jalan menuju. Dan tentu saja yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan terima apa yang berkah apa saja yang diberikan kepada kita, selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Mudah-mudahan itu yang yang selalu saya pegang, dan ya saya selalu jadikan pedoman dalam hidup saya. Itu ya teman-teman, resep rahasia untuk menjadi seperti Bapak yang sekarang ini, Pak Heru Subolo, Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Kita harus punya passion di bidang yang kita sukai, dan saat menjalannya kita juga harus tekun. Jangan lupa kita harus selalu berdoa Dan bersyukur. Itu dia. Sebelum kita berakhir nih, Pak, apakah Bapak punya pesan-pesan? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa bagaimana kami sangat berterima kasih atas dukungan seluruh masyarakat Indonesia di Australia, khususnya di wilayah kerja saya, dan saat ini dengan Asumsi ya, yang menjadi salah satu komunitas yang saya banggakan di Queensland di Australia ini. Saya berharap kiprah yang sudah dilakukan oleh Asumsi di dalam rangka pemberdayaan masyarakat Indonesia ya, dan juga dalam rangka untuk mempromosikan Indonesia dalam bentuk yang luar biasa seperti yang dilakukan saat ini, program bahasa ya, social impact dengan masyarakat, bekerjasama dengan berbagai instansi, dengan di Sunshine Coast. Ini menjadi salah satu contoh bagi masyarakat Indonesia yang mempunyai komunitas di negara bagian lainnya. Dan yang kedua, tentu saja kita masih dalam suasana COVID ya. Jadi stay safe, stay healthy ya, dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Betul sekali. Selalu tune in dengan segala pedoman atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Selalu stay tune in dengan seluruh informasi kesehatan yang dilakukan oleh otoritas setempat. Ya, karena itu tujuannya adalah supaya diri kita dan keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita aman juga dan sehat. Betul sekali Mbak Olivia. Baik Bapak, sebelum kita berakhir, jadi Pak, selain kelas bahasa yang telah kita rampungkan itu, Asumsi juga aktif mempromosikan kebudayaan Indonesia, khususnya karena sekarang lagi masa COVID. Sebelum masa COVID, kita nih punya grup tari yang aktif belajar dan mempromosikan tarian-tarian tradisional Indonesia. Oh, bagus sekali. Kebetulan saya lagi salah satu penarinya. Oh iya, wow, selamat ya. Iya, dan itu dibantu oleh Ibu Tuti. Jadi Tante Tuti, saya manggilnya Tante Tuti biar akrab gitu Pak. Dia yang mengajarkan tari-tarian, tapi yang lucunya dia juga belajar dari YouTube Pak. Oh iya? Iya, jadi kita sangat inisiatif sendiri belajar tarian. Sampai saat ini di grup tarian Asumsi kita
ada 11 tarian yang sudah kita kuasai dan kita rajin tampil di festival intercultural, salah satunya Festuri yang ada di Sunshine Coast. Selain itu juga kita juga tampil di acara-acara yang berhubungan dengan Indonesia seperti perayaan 17-an yang sering diadakan di Queensland dan di Sunshine Coast dan di Brisbane, dan juga kalau ada di festival internasional intercultural kita nari, kita tampilkan tarian Indonesia. Kita juga tampil di acara perayaan 17-an. Karena saat 17-an kan nggak bisa pulang, jadi orang-orang Indonesia kita kumpul bareng, kita bikin acara 17-an yang sering juga diperkasai oleh Asumsi, Pak. Bagus sekali. Tahun ini gimana? Tahun ini semoga ya kita tinggal mendapatkan amanat aja. Sepertinya gimana mungkin? Stay tune, Pak. Jadi selain kita mempromosikan tari-tarian Indonesia di acara-acara multicultural festival seperti Festuri, alhamdulillah orang-orang Indonesia, diaspora Indonesia yang tinggal di Sunshine Coast itu solidaritasnya sangat kuat, Pak. And it warms my heart karena ketika ada bencana, mereka selalu siap sedia bersatu dan membantu untuk fundraising. Jadi contohnya ketika ada bencana banjir di Indonesia, komunitas Indonesia kita melakukan fundraising melalui Asumsi untuk disalurkan langsung ke Indonesia. Bahkan mungkin yang terakhir, yang terbaru, ada salah satu kerabat Indonesia kita yang tinggal di Kilcoy, Queensland, rumahnya mengalami kebakaran. Dan itu Tante Tuti dan beberapa teman langsung siap sedia datang ke rumah mereka, ke tempat kejadian perkara, itu bawa selimut, bawa bantuan barang-barang yang emergency untuk yang mereka pakai sendiri karena mereka kehilangan rumah dan seisinya, Pak. Dan saat ini kan lagi winter di Australia, jadi itu dingin. Dingin sekali, betul. Itu salah satu bentuk kepedulian yang sangat baik dari teman-teman masyarakat Indonesia ya. Dan tentu saja ini juga akan menjadi salah satu catatan bentuk apresiasi dan giving back to community dari masyarakat Indonesia di Australia ini. Jadi sebelum berpisah dengan Bapak, saya ingin menanyakan satu pertanyaan, yaitu mengenai harapan Bapak, khususnya untuk Bapak sendiri dan untuk komunitas Indonesia yang ada di Sunshine Coast, Queensland. Harapan saya kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Sunshine Coast, Queensland adalah yang pertama, agar menjadi warga negara Indonesia yang baik di Australia ini. Karena Anda semua selain menjadi diri sendiri, tentunya merepresentasikan Indonesia di Australia. Yang kedua, harapan kami adalah untuk selalu menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, dan juga stay healthy at all time. Dan tentu saja kebugaran juga sangat penting di tengah pandemi COVID yang masih ada di sekitar kita. Dan terakhir, tentunya stay united, jaga kerukunan, jaga kekompakan, dan untuk selalu menjadi bagian dari komunitas multicultural Australia yang luar biasa. Untuk selalu mempromosikan hal-hal mengenai Indonesia juga ya, Pak? Betul sekali, betul sekali. Dan saya yakin Asumsi bisa melakukan itu. Asumsi is awesome. Baik teman-teman, itulah perbincangan kita dengan Setua Bapak Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Bapak Heru Subolo. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya, dan semoga kita semua sehat-sehat selalu dan bisa berjumpa dengan Bapak lagi dalam kesempatan selanjutnya ya, Pak. Terima kasih Asumsi, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.